1 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Bambang Ahmad Wahfi MPDI. Dengan tema kita hari ini makna basmalah. Kajian kitab Al-Ushul Salasah karya Syekh Muhammad At-Tamimi. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid Komplek Raja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim, nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang beliau akan sampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat, serta kaum muslimin semuanya. Tafadhol masyhur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar Radio Raja Darussalam 106,7 FM dan segala kaum muslimin yang mengharapkan kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan kajian ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk memulai pembelajaran dari kitab yang berkisar seputar permasalahan akidah tauhid di Masjid At-Tauhid. Kita akan mempelajari seputar permasalahan At-Tauhid di Masjid At-Tauhid Radio Raja Darussalam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan tujuan penciptaan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Dan Syekh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah
Dan dalam kitab tafsir yang lainnya mengatakan makna liya'budun ay liwahidun. Makna liya'budun agar mereka jin dan manusia itu menyembahku, maknanya yuwahidun, agar mereka mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jikalaulah kita mengetahui tujuan penghidupan kita, tujuan kita diciptakan sejatinya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya para rasul pun diutus untuk mendakwakan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang tugasnya agar umatnya agar dia menyuruh kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita berupaya mempelajari hal dasar dalam ilmu agama, mempelajari ilmu dasar yang hukumnya fardu ain, yang hukumnya wajib ain. Jadi jikalaulah kita melihat hukum-hukum Islam, maka ada yang hukumnya fardu wajib, yang mana ini dibagi wajib ain dan wajib alal kifayah. Ya, wajib ain dan wajib alal kifayah. Kemudian kita mengetahui hukum sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, di sini ilmu tauhid adalah fardu ain, wajib atas setiap individu. Berbeda dengan hukum wajib kifayah lainnya. Hukum-hukum yang wajib kifayah, di antaranya misalnya salatul janazah, hukumnya fardun alal kifayah, wajib tetapi tidak setiap individu. Idza fa'ala biha wahidun saqata al-ithmu 'alal baqin. Kalau dikerjakan oleh salah seorang saja atau sebagian kaum muslimin, maka gugur dosanya bagi kaum muslimin yang lain. Ini fardu 'alal kifayah. Namun ilmu tauhid tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fardu ain. Jadi agak tertipu kaum muslimin jikalau dia fokus dengan ilmu-ilmu yang fardu kifayah dan dia meninggalkan yang fardu ain. Sibuk heboh membahas permasalahan-permasalahan yang fardu kifayah, tetapi dia melupakan yang fardu ain. Ini diantara gurur, ya, diantara tertipu. Ya, maghrur, orang yang tertipu. Dari inilah kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap individu dari kalangan kaum mukminin. Kita memulai dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita mulai dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kitab tauhid, belajar tauhid ini banyak sekali kitabnya. Ya, namun kita dalam belajar harus tadarruj. Harus at-tadarruj. Makna tadarruj itu bertahap. Mulai dari kitab yang paling ringan, pembahasan yang paling ringkas, kemudian lebih mendalam dan lebih mendalam. Nah, ini kita pilih kitab yang sangat ringkas, yaitu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Berkata para ulama, dari yang mengatakan al-ilmu ad-dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya. Ilmu itu adalah agama. Al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama ini. Ilmu adalah agama, maka hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama ini. Dari ini kita harus tahu, ini kitab yang kita pelajari siapa yang menulis. Kita ini mau ngambil ilmu dari siapa? Karena kita ingin mengambil agama dari siapa? Kita mau mengambil agama dari orang yang dipercayai keilmuannya, keislamannya, waraknya, atau kita mengambil ilmu dari orang yang fasik. Dari inilah diantara adab penuntut ilmu membaca siapa si gurunya, mengenal siapa si gurunya. Pada saat ini kita membahas kitab
salah satu usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Kita lihat dulu. Kenapa saya membaca biografinya? Agar kaum muslimin tahu siapa beliau. Agar orang-orang yang mengharapkan kebenaran, orang-orang yang mengharapkan perkara yang ilmiah, maka dia bisa mengetahui dengan seksama siapa sih orang ini. Bukan hanya mendengar perkataan orang atau fitnah saja, tapi dia mengetahui siapa sih orang ini, siapa nasabnya, apa nasabnya, bagaimana keilmuannya. Perlu kita pelajari agar tidak terjadi fitnah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik memberikan kabar berita, fatabayyanu, maka carilah kebenarannya, tatsabbut dulu, ya, carilah keterangannya. Kalau enggak, antusibu qauman bijahalah, engkau akan menghukumi suatu kaum dengan kebodohan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian menyesal atas apa yang kalian perbuat. Kadang-kadang kita mendengar ini enggak boleh, orang ini kayak gini nih, orang ini madhabnya kayak gini, orang ini radikal, orang ini apa. Cuma dengar, tapi enggak baca. Di sini fungsi kita tabayun, kita baca bagaimana biografinya, bagaimana sejarah hidupnya, bagaimana sanad keilmuannya, sehingga kita tidak asal menerima kabar berita. Karena orang yang ilmiah mendapatkan informasi harus ditimbang dengan ranah ilmiah. Kita baca nasabnya, nasab muallif di sini, penulis kitab ini. Nasabnya adalah beliau bernama huwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Rashid ibni Barid ibni Muhammad ibni Mushrif ibni Umar min Bani Tamim. Ya, ada yang hafal kayak gitu? Kalau kita hafal cuma 2 paling. Fulan bin Fulan bin Fulan. Pucuknya lagi hafal lah. Ya, dia ada namanya adalah Syekhul Islam. Syekhul Islam adalah laqab. Syekhul Islam adalah laqab, bukan nama. Laqab itu gelar. Sebagaimana Imam Syafi'i atau Imam An-Nawawi digelari Syamsuddin, mataharinya agama. Ya, Imam Al-Albani digelari Nasiruddin, penolong agama. Syekhul Islam adalah gelar laqab, julukan keilmuan. Syekh artinya guru atau orang yang tua. Syekh dalam bahasa Arab artinya orang tua. Tua dalam perkara umur dan tua dalam perkara ilmu. Ya, Al-Islam, Islam. Lafal Syekhul Islam adalah lafal yang diungkapkan kepada seorang alim yang dia menguasai berbagai cabang ilmu agama atau menguasai cabang-cabang ilmu agama. Kalau hanya menguasai fikih saja disebut al-faqih. Ya. Kalau hanya menguasai Al-Qur'an saja disebut al-qari atau mufassir, ahli tafsir. Ya. Kalau menguasai cabang-cabang ilmu agama yang banyak maka disebut Syekhul Islam. Ya. Dan kalau dia menguasai cabang selengkap-lengkapnya sampai ke perkara yang detail termasuk ke ilmu-ilmu fikih yang lebih mendalam, maka dinamakan al-imam. Ya. Ini diantaranya. Jadi harus paham. Syekhul Islam laqabnya namanya Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar bin Bani Tamim. Tenang, jangan khawatir, saya nggak akan tanya. Ya, jangankan nanya nasab beliau, nasab antum sendiri anda tanya paling sampai 2. Ya, nanti namanya siapa? Namanya Muhammad bin Ahmad bin Saiful bin gak tahu Ustaz. Nah, sudah kan kayak gitu. Sampai 2 paling, atau 3 paling panjang. Ya. Tetapi ini penting kekuatan iman. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih orang Arab atau dalam kitab-kitab Arab itu namanya kok panjang sampai bin-bin-binnya panjang? Itu apa?
Untuk apa sebenarnya? Atau kita menganggap dasar mereka orangnya suka ta'assub, suka fanatik golongan. Jadi dia tuh sesama mereka aja. Jadi mereka mau nasab sama orang lain nggak bersahabat. Bukan gitu. Salah paham kau seperti itu. Orang Arab mempelajari nasab-nasab mereka karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamukum." Ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamukum. Ya, pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengannya kalian menyambung tali silaturahim. Ya, jadi fungsi dia mempelajari nasabnya agar dia bisa tahu kemana dia harus menyambung tali silaturahim. Kita sekarang hidup di zaman yang nasab hampir hilang, sehingga kita nggak tahu kalau itu adalah keluarga kita yang harus kita sambung tali silaturahim. Tahu-tahu ketemu kumpul keluarga, sudah main bareng, oh ternyata paman sendiri, oh ternyata apa, nggak tahu. Selama ini kemana dia? Berarti selama ini nggak pernah menyambung tali silaturahmi dengan pamannya. Selama ini nggak pernah menyambung tali silaturahim dengan sepupunya misalnya. Kemana dia selama ini? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kelapangan rezeki dan keberkahan hidup bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim yang bisa dilihat dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa saja yang suka untuk dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini targhib, motivasi yang Nabi SAW berikan. Tapi ada tarhib, ancaman. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Inilah manhaj dakwah Nabi SAW. Targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Basyirau wa nadhira, memberi kabar berita baik dan memberi peringatan. Ini manhaj dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam harus dipenuhi dua-duanya, amar ma'ruf, nahi mungkar, sepaket. Basyiran wa nadhira, sepaket. Targhib wa tarhib, ya, sepaket. Kalau kita amar ma'ruf saja nggak nahi munkar, rusak tetap beredar. Kalau kita merintah saja nggak disebutkan ancamannya, nanti aja nggak pernah dilakuin. Tapi ketika sepaket, dikasih motivasi, masih ragu ngerjainnya, dikasih ancaman, semangat ngerjainnya. Karena antara dua pilihan, kalau nggak surga, neraka, nggak ada tengah-tengah antara keduanya. Ini harus difahami. Inilah manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak surga neraka. Enggak ada manzilah bainal manzilataini. Tidak ada suatu tempat di antara dua tempat. Ya. Kemudian mauliduhu, tempat kelahirannya. Ini muallif di sini banyak orang mengenalnya dengan Syekh Muhammad atau Syekh Tamimi. Yang penting muallif kitab Ushul Tsalatsa. Dia wulida hadzal alimu fi baldatin Uyainah sanat alfin wa mi'ah wa khamsata asyara hijriyatan. Beliau dilahirkan di Baldah, maksudnya kota Uyainah, tahun 1115 Hijriyah. Bisa dibayangkan 1115 Hijriah, sekarang 1442. Berarti sudah 327 tahun. Ya, 327 tahun yang lalu.
Beliau dilahirkan fi baiti ilmin wa syarafin wa din. Beliau dilahirkan di rumah ilmu, rumah yang mulia, rumah yang beragama. Dari keluarga ahli ilmu. Beliau dilahirkan dari keluarga ahli ilmu. Uyainah itu di Saudi Arabia ya. Fa abuhu alimun kabir. Bapaknya seorang alim yang besar, yang tersohor. Ulama besar di masanya. Itu bapaknya. Wajadduhu Sulaiman alim Najdin fi zamanihi. Dan kakeknya yang bernama Sulaiman tadi itu adalah ulamanya Najd di zamannya. Jadi ulama terkemuka di zamannya. Ini lahir dari orang-orang yang berilmu. Jangan sampai ada fitnah. Siapa dia? Belajar di mana? Tahu-tahu jadi ulama. Dia belajar sama bapaknya, sama kakeknya, dari ahli ilmu. Kemudian baru sampai guru-guru yang lainnya. Minimal ilmu pertama didapati dari bapak dan kakeknya. Nash'atuhu, bagaimana perkembangan hidupnya? Hafizal Qur'an qabla bulughi 10 sinin. Beliau hafal Al-Quran sebelum mencapai 10 tahun. Hafal Al-Quran sebelum mencapai 10 tahun. Mungkin, Ustaz, nggak mungkin 10 tahun hafal Quran. Mungkin. Zaman sekarang aja 7 tahun, 6 tahun udah hafal Quran tuh. Ya, dia hafiz cilik itu kan. Apalagi itu 10 tahun. Berarti hebat zaman sekarang. Hebat. Kalau diteruskan. Tapi kalau mentok di situ ya cukup di situ. Beliau diteruskan. Wa darasa fil fiqh hatta nala haddan wafiran. Dan beliau kemudian mempelajari fikih. Setelah hafal Quran, beliau mempelajari fikih sampai mendapatkan bagian yang sangat banyak dalam ilmu fikih. Ini lihat bagaimana para ulama. Lihatlah para ulama. Ini satu poin. Mereka rata-rata para ulama dimulai ilmunya dari menghafal Quran. Kemudian baru belajar ilmu yang lainnya. Lah kita cari pembenaran. Apa cari pembenarannya? Ustaz, percuma hafal Quran kalau nggak paham, nggak ngamalin. Sudah, lebih baik nggak hafal Quran tapi amalannya sesuai dengan Al-Quran. Pertanyaan, bagaimana amalannya sesuai dengan Al-Quran kalau dia nggak hafal Quran? Kalaupun sesuai itu kebetulan. Lah kalau kebetulan pahalanya gimana? Padahal hadis Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu dilihat dari niatnya. Orang akan mendapatkan sesuai dia niatkan. Kalau dia tahu ilmunya, dia beramal gitu, niatnya mengamalkan Al-Quran, ada pahalanya. Kalau beramal saja, nggak tahu ikut apa, kebetulan bersesuaian dengan Al-Quran kan kebetulan, nggak diniatkan untuk beramal tersebut. Makanya cari pembenaran diri. Ya, padahal para ulama dimulai dengan menghafal Al-Quran. Atau ada orang yang membuat statement yang berbahaya. Ustaz, katanya kalau melupakan Al-Quran itu dosa. Iya. Nah, Ustaz, kalau banyak hafal kan banyak lupa. Sedikit hafal, sedikit lupa. Kalau nggak hafal, nggak ada yang lupa, Ustaz. Jadi nggak usah hafal. Ini statement yang berbahaya. Ya, padahal harusnya statementnya dibalik. Ya, nggak baca, nggak hafal. Sedikit baca, sedikit hafal. Banyak baca, banyak hafal. Banyak-banyak baca Al-Quran. Wa kana mawdi'ul i'jabi min walidihi liquwwati hifdhihi. Dan muallif di sini, Syekh itu berada pada posisi dibanggakan oleh orang tuanya karena kekuatan hafalannya. Wa kana katsiral mutala'ati fi kutubit tafasir wal hadits. Dan dia di masa itu banyak sekali membaca kitab-kitab tafsir dan hadis. Wajada fi talabil ilmi lailan wa nahara. Dan dia antusias dalam menuntut ilmu siang dan malam. Fakana yahfadul mutunal ilmiyata fi syattal funun. Dan beliau itu hafal mutun-mutun ilmiah. Mutun itu adalah bahasa mutun tuh ya matan, isi. Secara bahasa artinya matan tuh isi.
Matan hadis ini, sanad itu rantainya matan itu isi secara bahasa. Tapi mutun ilmiah di sini adalah beberapa buku-buku, tulisan-tulisan, ringkasan-ringkasan, poin-poin penting dalam beberapa cabang ilmu. Itu diringkas mutun, ya. Mutun jamak dari matnin. Mutun ilmiah. Jadi dia hafal mutun-mutun ilmiah. Dalam beberapa funun, dalam beberapa cabang ilmu. Jadi ada mutun akidah. Nah, sekarang kita belajar mutun akidah. Mutun akidah ada al-usul tsalatsa, al-qawaidul arba, kitab tauhid, kasyfus subuhat. Setelahnya naik lagi akidah al-wasitiyah, kemudian akidah at-tahawiyah, ya, dan seterusnya. Ini diantara mutun akidah. Mutun hadis, ada mutun fikih, mutun matan Abi Suja', fikihnya Imam Syafi'i, dan beberapa lainnya. Ada ilmu waris, ada matan Rahabiyah namanya, itu matan yang menceritakan tentang ilmu waris. Ada ilmu tajwid, diantaranya matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman, dan ada matan Al-Jazari, ini diantara ilmu tajwid. Ada ilmu manzumah qawaid fiqhiyah, dalam masalah qawaid fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad As-Sa'di, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan seterusnya, ya. Banyak sekali kita mutun, dan Syekh Muhammad bin Shalih dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ini menghafal banyak sekali kutub-kutub mutun-mutun ilmiah, ya. Tuh, kalau kita nggak ada hafalan mutun, mau mencela, berkaca dulu ya diantaranya. Warahala fi talabil ilmi fi dawahi Najdin wa fi Makkah wa qara'a ala ulama'iha. Kemudian dia rihla, melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu di penjuru-penjuru Najd dan di kota Mekah. Kemudian dia membacakan ilmunya di hadapan para ulama. Tsumma rahala ila al-Madinatin Nabawiyyah fa qara'a ala ulama'iha. Habis dari Mekah, belajar sama ulama di Mekah, dia kemudian ke Madinah belajar dengan para ulama di Madinah. Wa minhumul allama asy-Syaikh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syammuri. Ya, di antaranya adalah al-allama, orang yang sangat berilmu, Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syammuri. Kama qara'a ala ibnihi al-Fardi asy-Syahir Ibrahim Asy-Syammuri. Sebagaimana dia juga membaca atau belajar dengan Al-Fardi Asy-Syahir, ya, Ibrahim Asy-Syammuri, muallifil Adbi Al-Faid, yang menulis buku Al-Adbi Al-Faid fi syarhi Alfiyatil Faraid, dalam menjelaskan Alfiyah 1000 bait tentang ilmu faraid. 1000 bait ini, jadi kalau matan ilmiah itu biasanya, mutun ilmiah itu biasanya ditulis dalam bentuk manzumah atau kata-kata singkat. Kalau dalam bentuk kata-kata singkat seperti ini, usul salasa, ini kata-kata singkat. Bentuk manzumah diantaranya manzumah qawaid fiqhiyah, manzumah Tuhfatil Atfal wal Ghilman, manzumah matan Al-Jazari. Manzumah adalah suatu ungkapan mutun yang dia disusun dengan pola-pola dalam bahasa Indonesia seperti gurindam, ya. Karena saya bukan syair. Kalau syair itu sajaknya a, ya. Kalau ini sajaknya a, b, c, nah itu kan. Kalau pantun abi, kan udah belajar bahasa Indonesia kan? Kalau pantun abi. Kalau syair a. Kalau misalnya gurindam a, b, gitu ya. Nah, ini gurindam pasnya. Contohnya misalnya dalam bait Tuhfatul Atfal, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Jadi kan? Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Gitu kan? Kayak gitu terus. Dan seterusnya, ini namanya manzumah, ya. Ini kenalan ya, kita kenalan dengan beberapa mutun ilmiah, gambaran berarti ilmu agama ini luas. Nah, tujuannya tahu ilmu agama ini luas. Janganlah kita sibuk dengan mencari tab, ini salah, ini apa, tapi sibuklah dengan menuntut ilmu, menuntut kebenaran. Dengan mencari kebenaran kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Langsung memvonis salah benar tapi nggak ada ilmunya, hati-hati, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu ucapan yang keluar dari lisan manusia kecuali ada malaikat yang mengawasi lagi mencatat. Maka Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik, kalau enggak diam.
Makanya daripada kalau kita nggak bisa ngatain yang baik-baik, lebih baik kita diam, fokus tuntut ilmu. Ini diantaranya. Wa arrafahu bil muhaddits syahir Muhammad Hayat As-Sundi. Nah, dan beliau juga Masya Allah belajar dari muhaddits asy-syahir, ahli hadis yang terkenal zamannya, yaitu Muhammad Hayat As-Sundi. Ya, dikenal dengan Imam As-Sundi. Faqara'a alaihi fi ilmi al-hadits wa rijalihi wa ajazahu bil ummahat. Ya, dia belajar dari ulama ini ilmu hadis dan rijalihi. Apa maksud rijalihi? Nah, apa maksud rijalihi, rijal hadis? Rijal hadis, kita kadang dengar hadis itu taunya hadis Muslim, hadis Bukhari. Rijal hadis itu adalah rantai sanadnya yang nama-namanya disebut. Ya, misalnya kayak Imam Bukhari an syaikhihi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari guru lagi. Nah, ini guru ini sampai ketemu para tabi'in, ketemu sahabat, misalnya an Abi Hurairah an Nabi SAW. Nah, ini namanya sanad rijal, orang-orangnya. Rijal hadis. Nah, dia mempelajari rijal. Apa yang dipelajari dari rijal hadis? Dia pelajari jarh wa ta'dil. Apa itu jarh wa ta'dil? Nah, ini pelajaran hadis. Jarh wa ta'dil, apakah dia ini bisa diambil hadisnya, apakah dia nggak bisa diambil hadisnya, apakah ini sikoh terpercaya, apakah orang ini pendusta, dan seterusnya. Akan belajar di ilmu hadis. Nanti kita pelajari kalau ada waktu, ya. Insyaallah kita mulai dari akidah dulu. Wa ajazahu bil ummahat, dan dia mendapatkan ajazah, kebolehan untuk ijazah atau rekomendasi bil ummahat dengan buku-buku induk. Buku-buku induk itu ya kutub sittah atau kutub tis'ah. 9 kitab atau 6 kitab. Di antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, An-Nasa'i, ya, Daruqutni, dan seterusnya. Wa kana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala qad wahhabahu Allahu fahman thaqiban wa dzaka'an mufritan. Dan Syekh ini rahimahullah telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang dalam dan kecerdasan yang luar biasa. Wa akabbu 'alal mutala'ah wal bahth, dan dia itu memiliki ketelatenan dalam membaca dan meneliti. Wa ta'lif, dan juga menulis. Wa kana yuthabbitu ma yamurru 'alaihi minal fawaidi athna'al qira'ah wal bahthi, dan dia sering sekali mencatat, ya, dia melihat, memantapkan apa yang dia dapati di faedah-faedah selama dia membaca ataupun meneliti. Wa kana la yas'am minal kitabati, dan dia enggak pernah bosan dalam menulis. Wa qad khatta kutuban katsiratan min muallafati Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim rahimahumullah, dan dia telah banyak sekali menulis atau meringkas kitab-kitab yang begitu banyak dari karya Ibnu Taimiyah dan karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, maka dikatakan beliau termasuk Taimiyah atau orang pengikut Ibnu Taimiyah. Ya, di antaranya dia banyak karya-karya Ibnu Taimiyah yang beliau ringkas rahimahullah, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wala tazalu ba'dul makhtutat ats-tsamina biqalamihi as-sayyal mawjudah bil matahif, dan betapa banyak masih, ya, beberapa makhtutat, manuskrip yang berharga yang ditulis oleh beliau yang masih tersimpan di beberapa museum. Walamma tuwfiya waliduhu sanata 1153 Hijriyah, ketika bapaknya wafat pada tahun 1153 Hijriyah, akhadha yu'linu jahran bid da'wati salafiyah, dia mulai mendakwakan secara terang-terangan dengan dakwah as-salafiyah ini. Ini perlu saya jelaskan sedikit karena ini adalah pendengar radio Raja Darussalam. Ada istilah-istilah mungkin yang agak bombastis di telinga kita. Seperti makna kalimat salafiyah, dakwah salafiyah. Apa sih dakwah salafiyah? Saya harus jelaskan biar tidak terjadi fitnah. Salafiyah dari kata salaf. Dari kata salaf. Salaf itu artinya terdahulu. Salaf itu artinya terdahulu. Jadi contoh misalnya saya beli mushaf ini
kemarin. Lalu saya beli kitab ini hari ini. Maka Al-Quran Mushaf ini salaf dari kitab ini. Ini secara bahasa. Salaf artinya terdahulu. Salaf artinya terdahulu. Kalimat salaf ini siapa yang dibuat oleh manusia? Apa ada contoh sebelumnya? Ada contoh sebelumnya. Jadi bukan istilah yang dibuat-buat sekarang. Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah, "Ni'mas salafu ana laki." Ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Lafal salaf Nabi sampaikan kepada Fatimah. Ya. Itu makna salaf secara bahasa. Makna salafi itu nisbat, ya nisbah. Sebagaimana kita bilang kita di orang Palembang, Balimban bahasa Arabnya. Kalau ditambah ya nisbah, Balimbani berarti orang Palembang. Ya. Orang Medan, kota Medan, tambah ya nisbah Maidani berarti orang Medan. Salafi berarti orang yang mengikuti salaf. Itu maknanya. Orang yang mengikuti salaf. Siapa salaf? Orang-orang terdahulu. Siapa terdahulu di sini maksudnya? Yang pertama Rasulullah dan generasinya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan nikmat salafu ana laki. Sebaik-baik salaf adalah pendahulu adalah aku bagimu. Berarti Rasulullah SAW dan generasinya. Dan Nabi SAW bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Siapa manusia yang hidup di zaman Nabi? Para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka berarti siapa? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka yaitu tabi'in. 3 generasi inilah disebut dengan qurunul mufaddalah. 3 generasi yang terbaik, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini satu. Ya. Kenapa orang-orang suka mengatakan dirinya salafi? Misalnya, menisbatkan dirinya kepada salaf pendahulu karena pendahulunya adalah generasi yang terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua, karena merekalah yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar." Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu pertama-tama minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajir dan ansor. Siapa muhajirin? Sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansor, dan ansor, siapa ansor? Sahabat yang menolong di Madinah. Berarti muhajirin dan ansor itu siapa? Para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sehingga orang menisbatkan ini adalah bentuk doa agar dia bisa termotivasi mengikuti generasi terbaik. Gitu. Makanya dulu ketika istilah ini muncul heboh. Namun sekarang istilah ini nggak lagi heboh, biasa. Ya, bahkan di kitab-kitab pondok pesantren, kitab-kitab kuning pondok pesantren, semua warna, kaum muslimin di pondok pesantren manapun, mau warna hijau, mau warna biru, ya, mau warna hitam, semua pondok pesantren yang belajar kitab kuning, yang belajar kitab-kitab para ulama akan mendapatkan suatu perkataan yang luar biasa dalam kitab fikih. Apa katanya? Apa? Kebenaran al-haqqu fi ittiba'i man salaf. Al-haqqu fi ittiba'i man salaf. Kebenaran ada pada mengikuti orang terdahulu. Ya? Gimana? Dan kekeliruan fi ittiba'i man khalaf.
ya, dan kekeliruan adalah mengikuti orang-orang yang setelahnya, yang baru-baru. Makanya dalam belajar ilmiah ada kata ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf, ulama terdahulu yang kita belajar dari para imam, ya, yang mengikuti generasi para sahabat, baik itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, ya, semua yang mengikuti jejak athar imam-imam ahli hadis itu yang mengikuti jejak para sahabat, maka dinamakan ulama salaf. Terus yang khalaf, ulama kontemporer yang cendekiawan muslim sekarang, yang dia misalnya punya buku-buku yang jadi cendekiawan muslim lah, sekarang dinamakan ulama khalaf. Ulama sekarang disebut ulama khalaf, ulama terdahulu disebut ulama salaf. Ketika pemahaman ini telah masuk, maka nggak ada lagi yang menyalah-nyalahkan istilah salaf, karena semua mengaku salaf, mengaku mengikuti terdahulu. Makanya tidak perlu khawatir lagi dengan kata-kata, oh saya kalau memang takut dengan kata-kata salaf, ya sudah bilang saya mengikuti generasi terdahulu, karena ini suatu istilah saja. Dan siapa itu salafi? Siapa saja yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para umat terdahulu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka dia apapun organisasinya, dia manhajnya salafi. Karena salafi bukan organisasi, salafi bukanlah ormas, tapi dia adalah manhaj, metode dalam beragama. Jadi siapa saja yang berpegang teguh pada Quran Sunnah dengan pemahaman generasi terbaik, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka secara manhaj dia salafi. Ya, ini. Nah, ketika paham istilah ini, silakan dinilai. Oh, berarti salaf itu kayak gitu. Benar salah ya? Nah, silakan lihat. Salahnya di mana, benarnya di mana, lihat. Itu baru ilmiah. Berarti kalau gitu salaf itu sama dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah orang-orang yang ahlus sunnah, berpegang kepada sunnah. Apa itu sunnah? Apa saja yang datang dari Nabi SAW. Ma'udi fa'ilan Nabi SAW minal aqwali wal af'al. Takrir. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan ataupun ketetapan, maka itu dinamakan sunnah. Ahlu sunnah orang yang berpegang teguh kepada itu. Wal jamaah, dan jamaah kaum muslimin, para sahabat di zaman itu. Ya, makanya ada nama ijma' para ulama, ya, ijma' sahabat. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah berarti sama dong dengan manhaj metode beragama ahlu sunnah wal jamaah, berarti sama dong dengan metode salafi. Ya sama berarti. Berarti sama dengan metode ahlu hadis, sama. Berarti sama dengan metode ulama-ulama di kalangan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, sama. Ya sudah sama. Ya, sama. Itu cuma istilah-istilah yang dipakai untuk bisa mengatakan dirinya sebagai orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadi jangan fobia dengan nama-nama. Kalau ada nama yang baru lagi, coba tanya. Ya. Ini ada nama lagi, Taifah Al-Mansurah. Ada nama lagi Al-Firqatun Najiyah. Siapa mereka? Tanya. Oh, ternyata Taifah Al-Mansurah itu kelompok yang tertolong. Siapa kelompok tertolong ini? Siapa? Gitu. La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. Dan Nabi SAW akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak membahayakannya orang yang membencinya sampai datang ketetapan Allah. Ini kelompok tertolong. Siapa mereka? Oh, ternyata mereka adalah ma'ana alaihi yauma washabi. Siapa saja yang dia itu berada pada jalanku sekarang dan sahabatku. Oh, berarti sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, berarti sama. Ya gitu. Nah, ini manhaj. Makanya seorang kaum muslimin harus bisa membedakan mana ormas, mana organisasinya, mana manhaj. Jadi jangan langsung memvonis ormas ini salah, ormas itu nggak bisa. Dilihat bagaimana manhajnya. Ya. Walaupun tidak bisa dimutlakan dan tidak bisa juga dikatakan selama seluruhnya, intinya harus objektif dan ilmiah. Lihat, akhadha yu'linu jahran bid-da'wati salafiyyati ila tauhidillah. Ini di antara contohnya. Kemudian Syekh itu menampakkan dakwah dengan terang-terangan, dakwah salafiyah menuju tauhidillah. Menuju mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan dakwanya. Tidak macam-macam. Tidak sibuk-sibuk masalah yang lainnya, cuma masalah kepada tujuan penciptaan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inkaril munkar, dan mengingkari kemungkaran.
wa yuhajimul mubtadi'ah, dan melawan ahli bid'ah. Ini mungkin diantara jadi polemik di antara masyarakat. Yang dimaksud di sini siapa? Ahlil authani wal asnam, yaitu penyembah berhala dan patung-patung. Ini yang diperangi. Maksudnya yang diskusi. Waqad syadda azrahul alwulatu min ali Saud, dan sampai ya pengaruh dakwanya ini berpengaruh kepada keluarganya Saud, penguasa Saudi. Wa Kuwait, dan juga Kuwait. Syaukatuhu wa dha khabarihi, ya. Ini sebabnya kenapa langsung divonis kalau ini Saudi sama Kuwait ini negara apa gitu kan, divonis sekarang. Ya coba lihat. Ya. Karena pada waktu itu Syekh menawarkan kepada Al Saud, keluarga Saud, kejayaan apabila dengan syarat semua warganya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia janjikan kejayaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah, maka Allah akan jayakan mereka. Di antara seperti itu maka diterima oleh penguasa tersebut, disebarkanlah tauhid di negara tersebut sehingga negara tersebut jaya seperti sekarang. Dan di antara muallafatihi, karya-karya beliau memiliki karya yang begitu banyak, di antaranya Kitab Tauhid, Kitab Kasyfus Subhat, Kitab Kabair, Al-Kabair, dosa-dosa besar, Kitab Thalathatul Usul yang kita pelajari sekarang, Kitab Mukhtasar Insaf wa Syarhil Kabir, terus yang Kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad, Kitab Zadil Ma'ad mukhtasarnya beliau tulis. Walahu fatawa war rasail jumi'at bismi majmu'atil mu'allafatil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tahta isyrafil Jami'atil Imam Muhammad bin Saud. Dan beliau punya banyak fatwa-fatwa dan tulisan artikel-artikel yang kemudian ini dikumpulkan dengan nama Majmu'atul Mu'allafatil Imam, kumpulan karya-karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang di bawah bimbingan dan pantauan dari Universitas Imam Muhammad bin Saud. Ya, ini diantara karya beliau. Wafatnya tuwfiya rahimahullahu taala alfin wa mi'ataini wa sittah hijriyah. Beliau wafat pada tahun 1206 hijriyah. Berarti berapa umurnya? 1206 dikurang 1115. Hah? 90? Enggak, 94. 6 loh, 1 bertambah. 91 tahun. Betuannya? Benar enggak? 1206 dikurang 1115. 91 kan? Enggak. 81 ya? Enggak. Ini 91 kan? 91. Insyaallah. Itu diantara kita bacakan biografi beliau. Wa jazahu 'anil Islam wal muslimin khairul jazaa'i innahu samii'un mujibun walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Ini diantara biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian kita membaca mutun salah satu usul ini haruslah dengan penjelasan. Tidak bisa baca matan saja. Maka kita memilih penjelasan. Pada kesempatan ini kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, siapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Kita sering dengar dulunya. Kita baca juga biografinya. Biar tahu berarti kita nih mempelajari ini mutun ilmiahnya, ini yang penjelasnya, siapa yang jelasin. Jadi saya cuma menyampaikan. Jadi anggap saja, rasakanlah antum belajar langsung sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang sedang menjelaskan kitab mutun akidah yang berjudul Salah Satu Usul atau Usul As-Salasah. Gitu ya. Inilah bedanya kita. Kenapa? Karena kita tadi Al-Qur'an, Sunnah dan pemahaman
Para sahabat, kita balikin pemahaman kepada mereka. Kalau saya memaknai semau ana, berarti nanti pemahaman ana nggak merujuk kepada pemahaman para pendahulu kita. Ini diantara metodenya. Nasabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Saleh bin Muhammad. Mudah nih, Abu Abdullah. Abu Abdullah itu kunyahnya. Kunyah itu apa? Kunyah itu nama panggilan. Biasanya pakai abu atau ummu atau ibnu ya. Tetapi ini jangan dijadikan tabu. Karena banyak orang fobia dengar kata-kata abu langsung wah, teroris. Nah, kan? Iya kan? Teroris ini dulu ada abu-abu itu kan teroris. Padahal setiap hari dia pakai abu gosok. Ya kan? Enggak, ini sudah jadi budaya dan budaya ini masuk ke Indonesia. Kalau antum ngomong, misalnya antum bicara sama orang, tuh lihat bapaknya fulan datang. Bapaknya fulan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Abu fulan. Itu lihat nah, mamanya fulan belanja, mama fulan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ummu fulan. Ya kan? Ini sudah jadi budaya, sudah. Kenapa jadi tabu? Mungkin ini suatu adab sopanan. Kita panggil namanya ibu itu nggak sopan. Kalau sebut nama anaknya, tuh ibunya Muhammad lagi belanja, kan sopan. Ini suatu budaya, sudah. Ini sunnah Nabi SAW sudah menjadi budaya dan bagus. Kenapa takut? Bedanya itu bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Sudah. Ya. Ustaz, enak pakai bahasa Indonesia aja. Sudah pakai bahasa Indonesia. Gak apa-apa. Nah, antum juga jangan saklek. Harus pakai abu ummu. Ya, kalau dia paham, enggak paham, enggak apa-apa pakai ibunya fulan, ibunya Ahmad, enggak apa-apa. Ya, karena itu cuma panggilan. Nama aslinya tetap nama nasabnya. Ya, fulan bin fulan tetap. Ini ya, jadi jangan jadi gara-gara ada abu aja ribut sekampung. Gara-gara ada nama umur ribut sekampung, ini kan aneh. Karena pikirannya terlalu apa? Ini nggak masalah, biasa. Ya sudah, kalau abu ribut saya panggil bapak aja ya, bapaknya Ahmad, kan nggak apa-apa, sama aja. Ada apa-apa lah gitu, sama aja. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Atau saya pakai bahasa Inggris, the father of Ahmad. Nah itu kan, gimana? Ada apa-apa keren ya sudah, apa-apa. The father of Ahmad itu misalnya, bapaknya Ahmad. Mauliduhu, kelahirannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wulida fi Madinati Unaizah fi sabi' wal ishrina min syahri Ramadan al-mubarak ama 1347 hijriyatan. Beliau dilahirkan di kota Unaizah di Saudi Arabia juga. Unaizah bagian utara ya, utara Saudi. Tanggal 27 Ramadan al-mubarak. Masya Allah. Apakah bertepatan dengan Lailatul Qadar atau enggak? Wallahu ta'ala alam. Tahun ke 1347 Hijriah. Ini kalau saya mau bahas Lailatul Qadar seru sedikit nih. Saya tanya dulu nih. Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Tidak usah. Itu pertanyaan yang bingung. Pertanyaan lebih pas. Nuzul Quran tanggal berapa Ramadan? Ayo jawab. Nuzulul Quran tanggal berapa Ramadan? Apa? 17 Ramadan? Oke, tidak ada apa-apa. Jawab dulu. Gak salah. Nuzul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Sudah 17 Ramadan. Apa-apa, pegang dulu 17 Ramadan. Pegang dulu ya, belum final. 17 Ramadan, sudah. Sekarang saya tanya pertanyaan yang kedua. Kalau gitu sudah, kalau kalian anggap 17 Ramadan, pegang dulu 17 Ramadan. Saya pertanyaan yang kedua. Lailatul Qadar tanggal berapa? Wah, malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Tanggal berapa berarti? 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Dari mana taunya? Hadis Nabi ya. Berarti taharru, percarilah 10 hari terakhir al-witr yang ganjil-ganjil di bulan Ramadan ya, karena Lailatul Qadar. Oke. Sepakat ini? Sepakat.
Tadi, nah. Sekarang kita lihat. Berarti kalau Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sepakat? Sepakat. Allah firman syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan, sepakat tadi. Turunnya tanggal 17 tadi bilangnya ya. Sekarang saya tanya Lailatul Qadar tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Sekarang Al-Quran itu diturunkan kapan? Malam Lailatul Qadar kan? Cak mana? Malam Lailatul Qadar. Sekarang apa dalilnya? Kalian berani bilang? Tadi kalian bilang Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan. Terus Lailatul Qadar nuzul Quran, nuzul Quran artinya turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan tadi bilang. Lailatul Qadar tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Saya tanya lagi, Al-Quran turunnya kapan? Kalian bilang malam Lailatul Qadar. Gimana? 17 ke 21 enggak ketemu. Dalilnya apa? Dalilnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti nuzul Quran tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ya kan? Dari mana 17? Dari kalender Zat. Ya sudah, dari kalender. Berarti apa dalilnya? Kalender. Nah, sekarang kalau kalian berdebat antara kalender dengan ayat Allah, kembali ke firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu berselisih dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah bilang Al-Quran turun di malam Ramadan, benar. Malam Lailatul Qadar. Nabi bilang Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir yang ganjil. Sudah berarti 21, 23, 25, 27, 29. 17 dapat dari mana? Tidak tahu. Ustaz, ya sudah, tidak tahu. Ambil yang tahu aja. Itu berarti ilmu, ya. Jadi sekitar itulah maksudnya cara berpikir ilmiah itu seperti itu. Kita ada dalilnya. Kalau kita ikut-ikutan aja berarti nggak berpikir ilmiah, ya. Kita ikut-ikutan aja ke masyarakat. Padahal kita hafal semua dalilnya. Kenapa bisa kita menyalahi apa yang kita hafal? Bayangkan. Kita hafal inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi kenapa kita menyalahi apa yang kita hafal? Ini di antaranya. Nash'atuhu. Sekarang kita lihat bagaimana tumbuh kembangnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qara al-Qur'an al-Karim ala jaddihi min jihati ummihi Abdurrahman bin Sulaiman al-Damigh rahimahullahu fa hafidhahu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dia menghafal Al-Qur'an di hadapan kakeknya dari sebelah ibu. Kakeknya dari sebelah ibunya yang bernama Abdurrahman bin Sulaiman al-Damigh. Semoga Allah merahmatinya, fa hafidhahu, dan beliau hafal. Jadi beliau hafal Quran di tangan kakeknya dari sebelah ibu. Kita hafal Quran dari tangan siapa? Belum, Ustaz. Nah, makanya hafali. Kalau tidak dapat dari tangan kakek kita, bapak kita dapat dari bapak kita, dari guru kita, enggak. Tsumma tajaha ila talabil ilmi. Nah, lihatlah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun sama, ngapal Quran dulu baru nuntut ilmu. Kemudian dia menuntut ilmu, fata'allamal khatta wal hisaba wa ba'd fununil adab. Dia belajar khat, ilmu nulis ya, wal hisab, ilmu hitung, wa ba'd fununil adab, dan dia mempelajari beberapa ilmu-ilmu adab, ilmu-ilmu sastra. Ilmu bahasa dia dalami dulu. Wa kana Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu qad aqama itsnaini min talabatil ilmi indahu liyudarrisat talabatat sighar. Nah, pada waktu itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Siapa Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Nah, ini ketahuan yang galak belajar sama yang enggak belajar. Kalau yang belajar enggak asing nih. Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah penulis kitab Taisir Karimur Rahman. Adalah kitab tafsir Al-Quran yang berjudul Taisir Karimur Rahman. Yang kitab tafsir ini sekarang dikenal dengan nama Tafsir As-Sa'di. Jangan taunya tafsir Ibnu Katsir saja. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Jalalain, tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Muyassar, ya. Banyak kitab tafsir. Nah, dahulu
Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini mengutus 2 orang muridnya untuk khusus mengajarkan anak-anak kecil dalam menuntut ilmu. Di Saudi itu ya, para masyayikh, ustadz-ustadz besar, syekh ulama besar ngajar anak kecil. Di sini orang lulus S1 suruh ngajar TK nggak mau. Lulus S2 suruh ngajar anak SD, gengsi. Lulus doktor suruh ngajar anak SMP SMA, nggak mau. Ini syekh ngajar anak kecil, lembalin. Ini tawaduknya orang dalam ilmu. Ya siapa aja. Ya siapa aja. Datang anak kecil belajar ngaji nggak apa-apa. Ustaz, antum kan apa? Dosen, antum kan doktor, antum kan apa? Minister, ngajar anak kecil biar orang lain. Enggak. Ini adabnya para ilmu. Dulu sahabat yang mulia ngajar anak kecil dengan belajar Quran. Ya. Nggak masalah. Karena justru itu lebih utama. Kenapa? Dia pertama kali tahu agama dari kita, dia kembangkan terus, kita ngalih dalam pahala jariahnya. Ngajar orang sudah besar, dia punya pemikiran sendiri, tidak masuk-masuk nanti yang kita ajari. Penting ya. Nah, beliau mengirim 2 muridnya untuk mengajarkan anak-anak kecil penuntut ilmu. Yang bernama Syekh Ali As-Salihi dan yang kedua bernama Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi' rahimahullah. Ya. Qara'a alaihi mukhtasar al-aqidah al-wasitiyah di Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu belajar dari muridnya tadi ringkasan aqidah al-wasitiyah yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di. Wa Minhajis Salikin dan kitab Minhajis Salikin fil Fiqhi di Syekh Abdurrahman Aidan. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di punya kitab fikih yang berjudul Minhajis Salikin. Dia juga belajar itu dari muridnya Syekh As-Sa'di langsung. Wal Ajurumiyah wal Alfiyah, dan dia juga belajar Ajurumiyah dan Alfiyah. Apa itu Ajurumiyah? Ajurumiyah adalah kitab nahwu. Alfiyah kitab nahwu Alfiyah Ibnu Malik maksudnya. Kitab nahwu. Ya. Belum pernah dengar saat. Nah, makanya berarti masih banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Alfiyah Ibnu Malik adalah suatu kitab karya Imam Malik, Ibnu Malik, yang beliau menulis ilmu nahwu ini dalam bentuk manzumah, sajak-sajak ya, yang terdiri dari 1000-an bait. Gimana ngafalnya 1000-an baitnya? Tapi banyak loh pesantren-pesantren salafiyah, pesantren-pesantren. Kalau saya bilang pesantren salafiyah beda dengan salafiyah tadi ya. Pesantren salafiyah itu maksudnya pesantren-pesantren tradisional. Pesantren-pesantren tradisional banyak hafal kitab Alfiyah Ibnu Malik, bahkan dibalik dari ujung pangkal pun hafal. Teman saya banyak yang hafal Alfiyah Ibnu Malik, pas ditanya nggak paham. Tapi sewaktu dia kuliah di Mesir, kuliah di mana, belajar Syarah Ibnu Aqil, baru paham, ini tuh maksudnya. Saya belajar di Mesir, belajar di Madinah, belajar di yang belajar Syarah ini Libya juga Syarah Ibnu Aqil, itu Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Ya, itu dia belajar, baru paham ini tuh maksudnya. Banyak teman-teman, insyaallah. Wa qara'a ala Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan fil Faraid wal Fiqh, dan dia belajar dari Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan dalam ilmu faraid, ilmu waris dan ilmu fikih. Lihatlah keilmuannya banyak. Ini saya imin ya. Wa qara'a ala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di alladhi yu'tabaru syaykhuhu al-awwal haitsu lazamahu wa qara'a alaihi at-tauhid wa at-tafsir wal hadits wal fiqh wa usul fiqh. Kemudian dia belajar dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di langsung. Tadi kan sama dua muridnya. Lalu sekarang belajar langsung ke Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang dia dianggap sebagai guru pertamanya, karena muridnya kan ngajarin kitab-kitabnya gurunya Syekh As-Sa'di. Yang dia mulazamah itu intens belajar dengannya, mempelajari kitab tauhid, tafsir, hadis, fikih dan usul fikih. Ya. Begitu juga dia belajar faraid, ilmu waris, mustalahul hadis dan nahwu dan sharaf. Ya. Dia belajar semua ilmu-ilmu itu kepada Syekh As-Sa'di langsung, Syekh As-Sa'di. Dan ketahuilah ikhwatul iman,
Mungkin Anda langsung terjemahkan aja ya. Beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata Syekh As-Sa'di. Sampai-sampai ketika bapaknya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini pindah ke Riyadh, ya, di masa awal-awal perkembangan ilmunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan bapaknya ngajak Syekh Muhammad ini untuk ikut pindah dengannya ke Riyadh, maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu nulis surat kepada bapaknya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa isi suratnya? Dia mengatakan, inna hadza la yumkin nuridu Muhammadan an yamkutha huna hatta yastafida. Ini nggak mungkin. Kami ingin Muhammad itu tetap tinggal di sini dah sampai dia mengambilkan faidah di sini. Jadi saking sayangnya bapaknya mau pindah tugas, sudah bapaknya pindah, jangan ngajak anaknya. Selesaikan belajar di sini gitu kan. Dah sampai-sampai dia terus belajar. Nah, setelah terus belajar, apa perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang gurunya? Dia mengatakan, lihat di sini. Ini faedah luar biasa. Inni ta'athartu bihi katsiran fi tariqati at-tadrisi wa 'ardil 'ilmi wa taqribihi lit-talabati bil amthilatil wal ma'ani. Sesungguhnya ketika aku mendapatkan faidah, aku terpengaruh dengan guruku, dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam hal cara ngajarnya, pemaparan ilmunya, pendekatan pemahamannya kepada murid-muridnya dengan memberikan contoh-contoh dan makna-makna yang jelas. Ini apa yang tersirat dari antum sekalian? Yang tersirat dari antum sekalian, bahwasanya ketika kita belajar hadir di majelis ini, kenapa faedahnya lebih banyak daripada kita belajar online katanya, atau kita belajar baca buku saja? Karena dia bisa belajar bagaimana karakter gurunya dalam menyampaikan ilmu, dalam memberikan penjelasan, dalam perhatiannya kepada muridnya. Inilah pelajaran akhlak dari gurunya yang diambil. Ya, inilah keberkahan dalam duduk langsung di majelis ilmu, yang tidak didapatkan kecuali di majelis ilmu. Wa kadzalika aidan ta'athartu bihi min nahiyatil akhlaq. Ini lihat. Dan begitu juga aku terpengaruh dengannya dari sisi akhlak. Lianna Syekh Abdurrahman rahimahullah kana ala janibin kabirin minal akhlaqil fadilah. Karena Syekh Abdurrahman ini, beliau berada pada sisi yang sangat besar dalam akhlak yang mulia. Bagus banget akhlaknya. Ya. Wa kana rahimahullahu ala qadri kabirin fil ilmi wal ibadah. Dan beliau memiliki kuantitas yang luar biasa besarnya dalam ilmu dan ibadah. Poin ini ada makna yang tersirat yang saya sampaikan. Banyak di antara zaman sekarang para penuntut ilmu, ya, Anda nggak bilang asatizah atau ya semualah, mau asatizah itu termasuk penuntut ilmu juga, penuntut ilmu, ya, yang tidak menampakkan kualitas ibadah. Alasannya bagus tapi kena talbis iblis, paham nggak? Kenapa antum nggak baca Quran di situ? Tak usahlah, nanti takut dibilang riya. Akhirnya pas di jamaah nggak baca Quran, pas kesendirian di rumah ngantuk tertidur, pas bangun malam mepet subuh, akhirnya kapan? Sudah, itu talbis iblis. Baca sudah, ibadah sudah. Orang mau lihat, orang nggak lihat, ibadah sudah. Karena makna ikhlas, kata Fudail bin Iyad, taswiyatul ibadah fil alan wasir, fisirri wal alan. Samanya kualitas ibadah di tengah-tengah keramaian dan di kesendirian. Itu kalau mau mengukur kualitas ikhlas ibadah kita. Kalau misalnya kita di tengah ramai, taat, qobliyah, ba'diyah, baca Quran, sendirian, apa nih yang dilihat tidak jelas, haram-haram misalnya kan, ini berarti tidak ikhlas ibadahnya. Ya sudah, sama kan aja, tidak usah peduli. Ada sempat waktu ibadah udah, ya. Ini diantaranya. Makanya dia sampai muridnya bisa melihat bagaimana kualitas ibadah gurunya, kualitas ilmu gurunya. Wa kana yumazihu as-saghir wa yudhika ila al-kabir. Nah, lihat ini ulama besar.
Dia suka bercanda dengan anak kecil. Dan dia suka membuat orang tua ketawa. Bukan jadi pelawak ya. Dia buat senang. Wa huwa min ahsani man ra'aitu akhlaqan. Dan dia termasuk orang yang terbaik yang aku lihat akhlaknya. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Perlu ikhwan iman perlu banget kita buat bermain bercanda dengan anak kecil ya, sama orang tua, buat dia ketawa senyum ya, penting. Karena apa? Karena kita mendakwakan kebenaran. Dakwakan kebenaran harus juga dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Sesuai dengan petunjuk Nabi. Apa yang Nabi ajarkan? Ada berapa dalil yang akan saya berikan. Yang pertama, Nabi mengatakan, laisa minna man lam yarham kabiruna saghirana wala yukrim saghiruna kabirana. Bukan golongan kami orang yang tuanya enggak menyayangi yang kecilnya enggak menghormati yang tua. Berarti metode menyayangi kecil, hormat yang tua ini metode Nabi SAW. Yang kedua, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi dan faddu min hawlik." Karena rahmat Allah lah kamu bisa berbuat lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu keras kasar, niscaya mereka akan menjauh darimu. Dalil yang ketiga, sabda Nabi SAW, "Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru." Beri kabar gembira, jangan buat orang lari. Mudahkanlah, jangan mempersulit. Di antara metode-metode dakwah Nabi SAW. Jangan sampai dakwah yang benar ini disampaikan dengan cara yang salah sehingga manusia lari. Dakwah yang benar disampaikanlah dengan cara yang benar sehingga kebenaran sampai kepadanya. Tapi ada saja dakwah yang salah disampaikan dengan cara yang benar, orang terima. Betapa banyak sekarang dakwah yang salah disampaikan dengan cara yang benar, orang terima. Tapi yang sangat menyedihkan hati ketika dakwah yang benar disampaikan dengan cara yang salah, orang lari. Makanya harus kita mengerti ini semua. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah dalam Islam secara keseluruhan, akidahnya, manhajnya, fikihnya, muamalahnya, akhlaknya, ibadahnya, semua. Jangan pilih-pilih. Semua udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Kemudian ya, masih panjang ya. Tahu antum kuat enggak? Kemudian beliau belajar dari Syekh Abdul Aziz bin Bas. Rahimahullah. Yang Syekh bin Bas ini dianggap sebagai guru keduanya. Yang mana beliau mulai belajar dengan Syekh bin Bas, belajar kitab Sahih Bukhari. Dan beberapa karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ditambah beberapa kitab-kitab fikih. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ketika dia belajar dengan Syekh bin Bas, dia mengatakan, "Ta'athartu bi Syekh Abdul Aziz bin Baz hafizahullahu min jihatil inayati bil hadis." Aku terpengaruh dengan Syekh bin Baz dalam sisi perhatiannya kepada hadis. Wa ta'athartu bihi min jihatil akhlaqi aidan wa basti nafsihi linnas. Dan aku juga terpengaruh dari sisi akhlaknya juga. Ya, dan ramahnya dia di kalangan manusia. Ini dua contoh ulama besar, dia terpengaruh dengan akhlaknya. Wahai para duat fi sabilillah, wahai para thalabatul ilmi, jangan sepelekan perkara akhlak. Karena contoh-contoh pendahulu kita juga mengambil akhlak dari guru-gurunya. Para sahabat mengambil akhlak dari gurunya para sahabat. Siapa? Nabi SAW. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tabi'in mengambil akhlak dari para sahabat, tabi'in dari para tabi'in, dan seterusnya dari para gurunya. Kemudian pada tahun 1371 Hijriah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mulai mengajar di Jami'.
ya, di suatu lembaga umum atau universitas lembaga umum. Kemudian dibukalah di Saudi itu ma'had ilmiah, lembaga ilmiah di Riyadh. Nah, maka Syekh Muhammad Sulaiman belajar di situ. Semulai ngajar, sudah berhenti dia ngajar, dia akhirnya belajar lagi, saking semangat belajar. Pada tahun 1372 dia belajar. Dan dia mengatakan, aku dulu maksud ma'had ilmi, lembaga ilmiah ini di tahun kedua. Dan aku masuk ke sana dengan beberapa masyayikh, ulama-ulama yang dulu ngajar dia. Syekh Ali As-Salihi yang dulu ngajar dia masih kecil kan. Kemudian setelah dia minta izin dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dia minta izin pada Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan guru-gurunya, akhirnya dia belajar di situ. Nah, pada waktu itu lembaga Ma'had Ali ini punya kelas akselerasi, yang mana di liburan tahunan kan, libur akhir tahun, itu dia ada pelajaran kuliah lagi. Kemudian pas nak masuk tahun berikutnya diuji, kalau lulus dia loncat. Jadi ada kelas percepatan. Dan beliau masya Allah sampai bisa seperti itu, loncat, sehingga dia menyelesaikan di lembaga ilmiah tersebut belajar selama 2 tahun. Ya. Setelah 2 tahun dia lulus dan dia menjadi guru ngajar di lembaga pendidikan Unaizah. Ya. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di kuliah syariah, melanjutkan penuntut ilmunya kepada Syekh As-Sa'di lagi, balik lagi ke Syekh As-Sa'di. Kemudian ketika Syekh As-Sa'di wafat rahimahullah, beliau melanjutkan perjuangan dakwah Syekh As-Sa'di dan beliau menjadi syekh di situ, di lembaga di Unaizah tadi. Dia mengajar di Maktabah Unaizah, ya. Kemudian dia juga mengajar di beberapa ma'had ilmiah, lembaga ilmiah. Kemudian dia pindah ngajar di 2 kuliah syariat dan kuliah usuluddin, yang merupakan cabang dari Universitas Muhammad bin Saud Al-Islamiyah yang berada di Qasim sampai meninggalnya beliau. Jadi beliau ngajar di Unaizah itu pondok pesantren, ya, pondok pesantren Unaizah. Beliau ngajar di situ, sambil kuliah juga di ngajar juga di Qasim University, ya. Nah, bukan Qasim University, di Universitas Imam Muhammad bin Saud yang berada di Qasim, ya. Yang mana keilmuan ini diteruskan oleh guru kita di Palembang ini, ya, Ustaz Ibnu Hajar, belajar di Unaizah di pondoknya ini Syekh Utsaimin, walaupun tidak Syekh Utsaimin telah meninggal. Begitu juga Ustaz Abu Dzar hafizahumullah yang langsung belajar di Unaizah ini, mulazamah. Kemudian dia juga menjadi anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Hay'ah Kibarul Ulama itu MUI, ya. Kalau di Indonesia MUI. Nah, dia MUI-nya Saudi. Dia Lajnah Daimah itu MUI, dia Hay'ah Kibarul Ulama, termasuk ulama-ulama senior di Saudi Arabia. Dan dia memiliki kontribusi yang luar biasa, yang sangat besar dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam juhudnya ini yang banyak sekali dihargai oleh pemerintah Saudi dan alam seluruhnya. Wal jadiru bidzikri anna samahati Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah qad arada bal alaha ala fadilati Syekh fi tawallil qada. Nah, yang perlu kita ingat juga bahwasanya Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah pernah menawarkan dan bahkan mendesak, ya, kalau tidak kita bilang mengemis, ya, tidak etis, mendesak, terus-menerus meminta kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin agar dia menjadi hakim. Ya, kemudian sampai terus mendesak, akhirnya luluhlah hati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan dia menerima untuk menjadi hakim di Saudi Arabia. Nah, di antara karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah banyak sekali. Lahu rahmatullahi ta'ala mu'allafatin katsira tablughu arba'ina ma baina kitabin wa risalatin wa sawfa tujma'u insyaallah ta'ala fi majmu'il fatawa war rasail. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memiliki lebih mencapai 40
40 karya ilmiah yang baik kitabnya maupun artikel yang akan dikumpulkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa wa Rasail. Itu di antara karya beliau rahimahullahu taala. Ya. Ada beberapa waktu lagi untuk menjelang salat maghrib, tapi karena disampaikan tadi oleh muqaddim, oleh pembawa acara, kita bahas tentang makna basmalah tapi belum disentuh makna basmalah. Saya simpulkan makna basmalah secara singkat. Jadi kitab ini dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita harus penuhi makna basmalah minimal. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim dipecah dulu Bismi dan Allah. Bismi, makna Bismi ini, di sini muallif memulai tulisannya dengan lafal Bismillah. Bismi tadi, ini iktidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Ini mencontoh kitab Allah Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran dimulai dengan Bismillah. Maka kitab para ulama dimulai dengan Bismillah. Ini yang pertama. Dan juga karena mengikuti hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, "Kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar." Semua amalan yang berfaedah yang tidak dimulaikan dengan Bismillah, maka amalan tersebut terputus. Ya, terputus. Ini hadis ini derajatnya diperselisihkan, namun ada yang menyatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tetapi para ulama banyak memakai hadis ini. Ini menunjukkan maknanya benar. Ya. Dan juga ini mencontoh perbuatan Rasulullah SAW, karena ketika menulis surat-suratnya Nabi menulis dengan awal Bismillah. Menulis suratnya kepada Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Herakla. Ya, assalamu ala man ittaba'al huda. Dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, ya. Assalamu, keselamatan, ala man ittaba'al huda, bagi siapa saja mengikuti petunjuk. Dan seterusnya panjang. Ya. Nama Bismi dalam bahasa Arab ini Bismi, jar dan majrur di sini bermakna ini dikaitkan dengan kalimat yang disandarkan kepadanya. Jadi dia mentakdirkan perbuatan. Misal ketika kita mau nulis, kita bilang Bismillah, maka dia mentakdirkan makna menulis. Sehingga maknanya Bismillah, dengan nama Allah saya menulis. Ketika makan Bismillah, tak disebut, tapi maknanya dengan nama Allah saya makan. Ya, dan ini fungsinya untuk apa? Yang pertama, tabarruk, mencari keberkahan. Ya, mencari keberkahan dengan memulai perkara dengan Bismillah berdasarkan hadis tadi. Yang kedua, ifadatul hasri, untuk memberikan faedah pembatasan. Kenapa? Dibatasi. Jadi kita ucapin Bismillah, kita batas ini, kita mau makan ngucapin nama Allah. Ya. Ini dua faedah. Makanya dinamakan Bismillah. Jadi Bismillah ini pertama, kenapa dia menulis Bismillah? Mengikuti contoh Nabi, mengikuti Allah, Nabi. Kemudian memiliki makna tabarruk, mencari keberkahan. Kemudian memiliki faedah pembatasan dengan amal perbuatan yang akan dikerjakan dengan mengucapkan Bismillah. Itu diantaranya. Allah, ini terakhir kita bahas Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Allah, lafal Allah. Allah adalah alamun alal bari jalla wa ala wa huwa al-ismu alladhi tattabi'uhu jami'ul asma' hatta innahu fi qouli ta'ala. Allah adalah suatu nama dari Sang Pencipta yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia, yang dia merupakan nama yang diikuti oleh seluruh nama-namanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Ya. Kitab Allah yang Allah turunkan ia kepadamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhanmu, menuju jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Allah lah yang miliknya lah segala yang ada di langit dan di bumi. Maka celakalah bagi orang-orang yang kafir, yang mengingkari, yang menentang
berupa azab yang sangat pedih. Ini lafaz Allah, ini mencakup semuanya, pemilik, penguasa, pencipta, mencakup semuanya. Jadi kita makna Allah itu suatu lafal yang paling mulia, yang mencakup semua, yang pencipta, menghidupkan, mematikan dan semuanya, dan dia bukan sifat. Bukan sifat dari zat tertentu, tapi dialah nama, ya, nama. Atau bayanin ya, nama. Wallahu taala alam. Ini simpelnya, bismillah. Cukup bismillah. Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Yang penting pada pertemuan kali ini kita memahami kita dari mana mempelajari ilmu, mana sumber kita mempelajari ilmu, dan siapa nama-nama yang sering kita dengar yang difitnah itu, yang kata orang, sekarang kita tahu ini loh sejatinya, ya, sehingga kita sejatinya para penuntut ilmu adalah orang yang berpikir ilmiah, bukan orang yang mengikuti apa saja kebanyakan dari manusia. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan silakan. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu hukum tawasul kepada Allah dengan perantara wali dan orang-orang yang soleh. Baik. Satu ya. Satu dulu ya, kayaknya satu dan terakhir ini mau maghrib. Hukum tawasul kepada Allah dengan perantara wali-wali yang soleh. Begini ikhwatul iman, para pendengar Radio Raja Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghu ilallahi wasilah." Carilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wasilah, jalan. Jadi tawasul kepada Allah boleh. Ada jalannya. Tapi jalannya ini harus sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Gak sembarang jalan. Jadi kalau bilang, siapa bilang tawasul terlarang? Allah berfirman kok. Wabtaghu ilallahi wasilah. Carilah jalan menuju Allah. Iya benar. Tapi jalannya harus sesuai dengan yang Allah ajarkan dan Rasulnya ajarkan. Apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya dalam tawasul? Dalam tawasul, ya, yang diperbolehkan dalam Islam, ada 3 jenis tawasul. Selain 3 ini nggak boleh dalam Islam. Yang pertama tawasul bi asma'illahi wa sifatih. Tawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walillahi tis'un wa tis'una isman. Faman ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya dia masuk surga. Ya. Misalnya apa contoh tawasul dengan nama dan sifat Allah? Ketika kita berdoa kita sebutkan, ya Allah ya Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun, ighfirni, ampunlah saya. Ini tawasul dengan nama sifat Allah. Ya Rahman ya Rahim irhamna. Wa ya Maha Pengasih Maha Penyayang, sayangilah saya. Ini tawasul dengan nama Allah dan ini dikabulkan. Karena kalau kita tawasul dengan nama sifat Allah ini syarat di antara sebab dikabulkannya doa, ya. Adab berdoa. Jadi tawasul dengan nama sifat Allah ini yang disyaratkan. Yang kedua adalah tawasul dengan amal soleh. Sebagaimana kisah 3 pemuda yang terjebak dalam goa. Kisah cukup panjang. Intinya salah satu di antaranya ketika tertutup pintu goa tersebut, mereka bertawasul, ya Allah, aku selalu berbuat baik. Kedengaran sudah? Ya Allah, aku selalu berbuat baik. Aku bawa susu ke rumah, ya. Tidak aku berikan kepada keluargaku kecuali aku berikan kepada orang tuaku. Kalau ini enggak baik, bukalah pintu goa, terbuka sedikit. Lalu yang kedua, yang ketiga terus tawasulnya terbuka. Intinya boleh bertawasul dengan amal soleh. Misal contoh, ya Allah, aku setiap hari baca Quran karenamu, setiap hari salat malam karenamu. Ya Allah, mudahkanlah urusanku dengan perantara bacaan Quran tadi. Boleh tawasul dengan amal soleh.
Kemudian yang ketiga adalah tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup dan dia mampu. Tawassul dengan orang yang soleh masih hidup. Misal kita mendatangi orang yang soleh, wahai ustadz atau wahai syekh, mohonkanlah kepada Allah agar saya dimudahkan urusannya. Maka ustadz atau syekh ini berdoa kepada Allah, kita pun berdoa kepada Allah. Minta bantuan dari orang yang soleh, ini boleh. Jadi boleh saat tawassul dengan orang soleh, boleh dengan seperti itu caranya. Jadi yang tidak boleh kayak mana? Yang tidak boleh kuburan orang soleh. Datang ke kuburan orang soleh, kuburan wali, wahai penghuni kubur, ya mudahkanlah ini nggak boleh, karena dia putus sudah amanahnya dan meninggal. Apa dalil bolehnya tawassul dengan orang soleh? Dalilnya banyak dan para sahabat tawassul kepada Nabi, ya Rasulullah kami sekarang kekeringan, mintalah hujan. Nabi minta hujan, turunlah hujan. Kemudian ketika Nabi meninggal, Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, para sahabat mendatangi pamannya Nabi Abbas. Ya Abbas, dulu kami minta kepada Nabi SAW, tapi Nabi telah meninggal, kami minta kepadamu karena kami melihat kamu yang terbaik, maka mintalah hujan kepada Allah. Lalu Abbas minta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah seandainya tawasul dengan penghuni kubur itu boleh, maka pastilah sahabat tawasul ke kuburan Nabi. Ngapain jauh-jauh datangin Abbas kuburan Nabi depan mata, minta aja langsung sama kuburan Nabi. Tapi dia datangin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu karena dia masih hidup dan memang boleh tawasul dengan yang masih hidup antara orang yang soleh. Kalau memang boleh kuburan orang soleh dijadikan tempat berdoa tawasul, maka yang paling berhak adalah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pun sahabat tidak melakukannya di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat karena telah menjelang waktu salat maghrib belum ya? Ntar lagi ya, insyaallah. Alhamdulillah, ada pertanyaan lain? Cukup? Sampai azan maghrib insyaallah ya. Atau cukup kan? Ya, satu lagi. Insyaallah kedepannya kita kasih jam ya, jam 4:30 sampai jam 6. Ya. Ustaz, apa hukum menulis tulisan Al-Quran pada bangunan kuburan? Apa hukum menulis tulisan Al-Quran pada bangunan kuburan? Dilihat apa yang terjadi pada tulisan tersebut. Kalau yang terjadi justru penghinaan, maka nggak boleh, haram. Kita menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang terjadi justru penghinaan, apa maksudnya? Hujan, panas, orang ubun diinjak orang dan semacamnya, kan terjadi penghinaan. Maka nggak boleh menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak terjadi penghinaan, apa contohnya? Ya kalau di kuburan bakal gitu, kena panas, kami atapin san. Di atapin nanti kena larangan mendirikan bangunan di kuburan. Intinya lebih baik perkara itu ditinggalkan karena ini tidak sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita cukupkan, insyaallah. Semoga Allah berikan kesempatan untuk kita lanjutkan kajian pada minggu depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan ditutup.